Yang diminta itu undang-undang perampasan aset, aset koruptor. Yang disahin malah perampasan aset rakyat. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke, teman-teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih yang lagi ramai teman ya di negara Indonesia ini, atau negeri Konoha katanya teman semuanya ya. Di media sosial sangat gencar ya, dibahas oleh para netizen ya, yaitu terkait peraturan undang-undang terbaru ya yang sudah disahkan atau diresmikan oleh pihak DPR ya, yang mana untuk kendaraan yang mati 2 tahun itu dianggap bodong atau nanti akan disita langsung teman. Waduh, ini teman yang tidak membayar pajak nih ya. Waduh, dan di sini saya ingin memberikan kembali ya. Nah, konten sebelumnya saya sudah sajikan, yaitu respon para netizen. Nah, di sini masih ada respon netizen dan juga respon para masyarakat Indonesia seperti apa ya ketika undang-undang ini disahkan ya, perampasan aset rakyat katanya begitu teman semuanya. Oke, untuk teman semuanya jangan lupa ya, ini dimulai bulan April 2025 ini katanya begitu informasinya. Oke, jangan lupa tonton videonya sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke teman, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Pajak kalau sudah diblokir tidak bisa digunakan. Saat ini hadir pembina Samsat Nasional, Pak Kakor, Pak Dirut, dan saya selaku Dirjen Keuangan Daerah ini pembina Samsat Nasional. Itu tekad kita tingkatkan kewajib pajak, kedisiplinan dalam membayar pajak, dan terus kita akan sosialisasikan. Dan akan diterapkan penghapusan atau pemblokiran kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Maka saya pesankan kepada masyarakat segera membayar pajak tahun ini, hindari pemblokiran kendaraan bermotor. Kalau sudah diblokir tidak bisa digunakan. Yuk kita lihat respon masyarakat terhadap aturan tilang yang baru. Surat-surat kendaraan mati bisa disita dan datanya dihapus. Gimana respon para masyarakat netizen? Tindakan berhenti bayar pajak se-Indonesia. Personilmu aja banyak yang pakai kendaraan surat STNK only, kok aman-aman aja, nggak usah bayar pajak sekalian, nggak boleh. Giliran taat bayar pajak, duitnya malah ditilep. Jadi selama ini kita ngerental nih ceritanya, beli loh, nyicil tapi beli paket duit sendiri, main sita-sita aja, korupsi duit rakyat, tetap hidup enak. Pak Prabowo, presidenku Indonesia, saya kecewa jika Bapak diam saja melihat ini. Seharusnya mengesahkan perampasan aset koruptor, malah aset rakyat yang dirampas. Ada benernya juga ini komentar mulut netizen. Masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia rayaku tercinta, gimana menurut kalian dengan aturan tilang yang baru ini? Kalau surat-surat kendaraan mati minimal 2 tahun akan disita dan dihapus data kendaraannya. Kalian setuju nggak? Setuju nggak? Kalau aku setuju. Nggak setuju. Takutlah daripada aku teruskanlah kalian komen ya. Aku takut. STNK mati 2 tahun, data dihapus, kendaraan disita. Buset, enak banget ya. Gila. Ini seadanya gue telat 2 tahun, terus gue diberhentiin, terus dia bilang mau ambil motor gue, mau sita motor gue. Jujur, gue lebih baik gue bakar tuh motor di depan mereka itu gue bakar, atau enggak gue hancurin daripada diambil. Mau diapain coba nanti motor kita? Gak sudi sumpah. Ini sih namanya nyiksa banget sumpah. Telat 2 tahun motor diambil gitu aja. Wah parah. Kacau. Kita tuh apa ya, maksudnya masyarakat itu bukannya pada nggak mau bayar pajak, cuman takutnya kalau bayar pajak nanti dibeliin Rubicon ya, ngeri. Mohon maaf, ini kayaknya gue masih harus lanjut karena masih ada keresahan hati yang masih pengen gue utarain gitu. Dari tadi gue merenung, gue mikir, gue kepikiran kayak gini loh. Coba bayangin deh, dengan adanya peraturan STNK mati 2 tahun, data dihapus, kendaraan disita. Bayangin seorang bapak, seorang suami
yang penghasilannya itu dari motor. Sedangkan maaf banget ya, sedangkan dia itu kekurangan, buat makan aja susah gitu. Atau misalkan setiap dia dapat uang ya cuma buat makan, cuma buat anak istrinya, cuma buat bayarin anaknya sekolah. Nah, bayangin dia sedang nyari nafkah dengan motornya itu, tiba-tiba dia ditilang, ketahuan STNK-nya mati udah 2 tahun. Otomatis apa? Diambil lah motornya, disita lah motornya. Terus gimana cara dia nyari uang untuk anak istrinya? Gimana dia caranya nyari uang untuk bertahan hidup gitu? Kalau peraturannya aja tiba-tiba disita, yang timbul apa? Coba. Ya, satu-satunya kendaraan untuk dia nyari uang udah nggak ada. Dia udah kepepet. Takutnya apa? Pikiran jahat yang muncul. Ya kan, takutnya. Namanya orang kepepet itu sumpah ngeri banget beneran. Jadi ini tuh dampaknya tuh sebenarnya ngeri juga, sumpah. Ini dampaknya ngeri juga kalau kejadian yang kenanya itu banyaknya orang yang mata pencariannya dari motor itu gitu. Kasian gitu. Bener-bener nggak setuju sih gua kalau kayak gini tuh. STNK mati 2 tahun, data dihapus, kendaraan disita. Ini kalau kena aku ya, andai kata nih, aku ditilang nih, nggak bayar pajak nih, aku ditilang terus kendaraanku disita. Jangan, nggak usah Pak, nggak usah, gak usah disita. Mending sini kendaraannya, aku bakar. Untuk apa aku kasih orang gitu kendaraannya? Nggak mau aku. Bagusan kendaraanku ku bakar daripada ku kasihkan ke situ. Ya mendingan aku bakar, ngapain? Ya kan? Nah satu lagi nih ya kan, kalau misalkan tuh kendaraan disita itu, kalau di kampung-kampung tuh banyak Pak, ya mungkin Bapak nggak ke kampung-kampung sana. Jadi kampung-kampung itu banyak tuh kendaraan yang mungkin dari 10 tahun ada itu nggak dibayar pajak. Karena kendaraannya itu untuk ngangkut apa namanya rumput, ya ngangkut rumput, terus rumputnya itu untuk makan ternak-ternaknya. Itu banyak Pak. Misalkan ini kendaraan ini dipakai buat ngarit ya, bawa rumput itu untuk makan ternaknya sapi atau kambing kayak gitu. Banyak di sini kayak gitu. Nah yang kayak gitu mau disita juga itu. Tapi aku yakin kalau yang jelek-jelek pasti nggak disita lah, paling yang bagus-bagus gitu kan. Nah terus kalau misalkan kendaraan kita disita itu, pasti banyak itu kan, pasti banyak itu nanti penuh. Itu kendaraan mau taruh di mana Pak? Mau taruh di mana? Kan sayang. Aku rasa lapangan sepak bola juga nggak muat buat ngumpulin kendaraan yang segitu banyak yang mungkin nggak bayar pajak gitu ya kan. Makanya mau taruh di mana kendaraan sebanyak itu gitu. Kalau misalkan disita. Kita ini bukan nggak mau bayar pajak gitu kan. Tapi takutnya gitu, udah bayar pajak uang kita itu dibelikan belikan ini belikan itu bukannya seujon ya. Tapi kita lihat sendirilah berita-berita itu gitu ya kan. Jadi menurut aku nggak usah yang aneh-aneh lah, nanti jadi bikin blunder lagi. Tapi kenapa kok cepet kali gitu kan? Per April 2005 gitu. Ini kapan sosialisasinya sih? Nggak pernah dengar. Mungkin aku kena update kali ya. Gitu ya, STNK kendaraan yang 2 tahun tidak diperpanjang atau mati, itu nantinya bisa dirampas sama pemerintah. Bisa disita sama negara katanya. Kalau STNK-nya tidak diperpanjang 2 tahun berturut-turut. Ini kalau nggak dibayar akan dihapus datanya. Jadi nanti data di kepolisian itu dianggap nggak ada. Ini dianggap barang yang sudah nggak ada, sudah hangus, sudah dihapus. Makanya ketika ini nanti kalau kebetulan masih jalan dan kemudian ketahuan, itu nanti bisa dirampas atau disita oleh pihak kepolisian karena dianggap tidak layak operasional, dianggap datanya sudah nggak ada karena sudah dihapus. Bagi saya ini sangat-sangat menguji masyarakat gitu ya. Orang lagi puasa kok diuji dengan cara-cara kayak gini gitu. Diuji biar emosi kayaknya gitu. Karena ini adalah aturan yang menurut saya aneh sekali. Karena kendaraan yang dibeli oleh masyarakat itu kan statusnya kan beli gitu kan. Dan itu kepemilikan atas nama pribadi atau perusahaan atau yayasan. Dan kalau lambat membayar STNK dan kemudian setelah itu bisa disita atau dirampas, itu kan seolah-olah kita nggak punya hak sama sekali gitu. Yang punya hak adalah pemerintah atau kepolisian. Seolah-olah kita ketika membeli kendaraan-kendaraan entah itu motor atau mobil atau apapun itu, kita hanya nyewa kepada negara gitu. Bukan beli gitu. Ternyata kendaraan kita tuh milik negara semua. Terima kasih untuk share linknya dan juga untuk infonya, mudah-mudahan benar. Jadi nggak jadi kepala Korlantas
bantah info sistem tilang langsung sita kendaraan per April 2025. Mudah-mudahan benar adanya. Sama kayak waktu PPN 12% akhirnya tidak jadi. Tapi, nah selalu ada tapinya seperti itu. Mudah-mudahan ini juga iya dan tanpa tapi. Tapi bukan berarti terus tidak bayar pajak apapun itu. Harapannya sih ya tetap taat perpajakan, walaupun ya mudah-mudahan lebih transparansi lagi bahwasanya pajak itu memang benar-benar digunakan untuk kemaslahatan negara seperti itu. Thank you untuk share linknya. Thank you. Bayar pajak, woi. Apabila kalian tidak bayar pajak kendaraan selama 2 tahun, maka polisi di lantas akan menyita kendaraan kalian. Coba bayangkan, kita harus tahan pajak kalau tidak disita kendaraan Anda. Ngeri kan? Paten lah, masa ngeri. Kita harus tahan pajak. Paten lah itu. Cobalah bayangkan, pajak kita terbesar, woi. Kalau tidak bayar, disita kendaraan kita. Bos, salam akal sehat, bos. Informasi penting bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor ataupun mobil. Ini informasi penting. Mulai April 2025 ini akan diterapkan peraturan tilang baru oleh Korlantas Polri. Yaitu jikalau kendaraan sepeda motor atau mobil tidak bayar pajak selama 2 tahun berturut-turut, nah kendaraan Anda bukan lagi hanya ditilang, tetapi akan disita oleh negara dan datanya di Samsat akan dihapus. Nah, jadi permintaan rakyat Indonesia yang sangat krusial, yaitu perampasan aset para koruptor, itu tidak disetujui DPR, kawan. Tapi perampasan aset masyarakat kecil yang tidak bayar pajak, itu langsung diketok palu sama DPR. Coba berpikirlah, apakah masih mau kita ke depannya untuk memilih wakil kita di Dewan sana? Coba berpikirlah, untung kendaraan saya ini hidup pajak ini, untung. Yang diminta itu undang-undang perampasan aset koruptor. Yang disahin malah perampasan aset rak. Nah oke teman semuanya, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya. Ini terkait dimana respon masyarakat ya tentang resmi dirubahnya aturan tilang kendaraan terbaru mulai April 2020 ini. Kini motor dan mobil langsung disita teman jika telat ya, lama 2 tahun. Waduh, itu ya, perampasan aset untuk koruptor itu tidak ada, tidak diresmikan, tidak disahkan, tapi perampasan untuk masyarakat disahkan. Wah, itu sudah ditanggapi oleh masyarakat Indonesia semuanya ya, dan juga para netizen pastinya. Untuk teman semuanya yang ingin berpendapat, yuk komen di bawah sini gimana komentarnya ya. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.